Halo anak-anak, ketemu kembali dengan Bu Astuti di video pembelajaran kali ini. Bu Guru akan menjelaskan tentang materi IPA, yaitu dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Mari kita belajar bersama-sama. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah melihat gambar-gambar peralatan modern, Bu Guru berharap kamu dapat membandingkan dampak dari penggunaan peralatan tersebut dengan benar ya. Yang kedua, setelah berdiskusi, Bu Guru berharap kamu dapat menjelaskan contoh pemanfaatan peralatan modern dalam kehidupan mereka dengan benar. Maksudnya mereka di sini untuk orang-orang yang memanfaatkan alat-alat ini ya, alat-alat secara teknologi yang modern ini. Yuk kita amati bersama. Apa sih yang dimaksud dengan teknologi? Anak-anak, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan agar memberi kemudahan bagi manusia dalam melangsungkan kehidupannya. Kita tahu yang namanya teknologi berarti menggunakan mesin ya. Jadi anak-anak, apa saja sih yang termaksud teknologi modern itu? Nah, mari kita amati gambar berikut anak-anak. Nih, ini adalah alat-alat yang menggunakan teknologi modern. Contohnya Sinso ya, mesin Sinso ya. Ini digunakan untuk menebang pohon ya anak-anak ya. Kalau secara manualnya yang masih sederhana itu menggunakan gergaji, bisa juga menggunakan kapak ya, sama-sama digunakan untuk menebang pohon. Nah, tetapi anak-anak, karena Sinso ini menggunakan teknologi yang modern berupa mesin, maka pohon yang ditebang bisa sangat banyak ya dalam waktu yang singkat. Nah, berbeda dengan ketika kita menggunakan alat tradisional seperti kapak atau parang atau gergaji yang memerlukan waktu yang lama untuk menebang satu pohon. Ya, begitu ya anak-anak ya. Selanjutnya kapal ya. Kapal yang dilengkapi dengan GPS. Anak-anak, kapal nelayan yang dilengkapi dengan GPS itu sangat memudahkan nelayan untuk menentukan di mana lokasi di laut yang banyak ikannya. Jadi dapat terdeteksi dengan GPS ini anak-anak. Nah, alat tersebut sangat membantu nelayan dalam mengetahui di mana letak ikan yang sangat banyak. Nah, kemudian kalau nelayan tradisional biasanya mereka menggunakan kapal layar ya, tidak ada GPS-nya. Mereka membutuhkan bantuan angin untuk melaut. Jadi angin darat untuk melaut, sedangkan angin laut untuk kembali ke daratan. Jadi nelayan tradisional itu menggunakan perahu yang tidak bermesin anak-anak. Nah, jadi sangat tergantung dengan kondisi alam ya. Berbeda dengan kapal yang modern ini yang dilengkapi dengan mesin yang hebat, kemudian GPS, kemudian bodi kapalnya juga sangat oke. Jadi keselamatannya lebih terjamin ya dibanding dengan kapal layar yang biasa dipakai oleh nelayan-nelayan tradisional. Oke, selanjutnya traktor. Traktor itu biasa digunakan oleh petani untuk menggemburkan tanah. Nah, traktor ini fungsinya juga sama seperti yang digunakan oleh petani-petani tradisional. Petani tradisional biasanya menggunakan bajak yang ditarik oleh kerbau atau sapi ya. Bisa juga menggunakan cangkul. Nah, fungsinya antara traktor, cangkul, dan juga garu ya atau bajak atau garu biasa disebut. Itu fungsinya sama, digunakan untuk menggemburkan lahan pertanian. Nah,
Tetapi anak-anak, kalau traktor itu menggunakan mesin karena ini adalah teknologi modern. Sementara cangkul, kemudian bajak itu menggunakan tenaga secara manual ya, bisa hewan, bisa juga manusia, anak-anak. Tuh. Sementara selanjutnya mesin traktor itu bisa membuat pekerjaan petani menjadi lebih ringan karena tinggal menyetir traktornya itu bisa menyelesaikan pekerjaan petani dengan lahan yang luas dalam waktu yang singkat. Mereka dapat menggumburkan tanah itu. Sementara kalau memakai cangkul atau bajak itu memerlukan waktu yang lama ya, memerlukan waktu yang lama dan bisa tenaganya juga banyak. Mungkin bisa menggunakan bantuan petani-petani lain untuk menolongnya dalam mengerjakan lahan yang luas itu. Oke, apa sih dampak positif dari teknologi modern itu? Yang pertama, pekerjaan jauh lebih mudah. Mengapa lebih mudah anak-anak? Karena dibantu dengan tenaga mesin. Jadi tidak terlalu banyak mengeluarkan tenaga manusia untuk menyelesaikan pekerjaannya. Yang kedua, pekerjaan manusia dapat dikerjakan lebih singkat, waktunya lebih cepat ya. Misalnya tadi dengan lahan yang sama luasnya, jika dikerjakan oleh traktor, lahan pertanian padi itu bisa lebih cepat, mungkin waktunya hanya beberapa menit saja. Berbeda dengan jika dikerjakan dengan petani dengan cangkul ataupun dengan bajak yang ditarik oleh kerbau atau sapi. Jadi waktunya pasti jauh lebih lama. Kemudian anak-anak, hasil yang diperoleh jauh lebih banyak. Contohnya tadi ya, jika kamu menggunakan sinso ya, mesin pemotong pohon ya, itu dalam waktu yang singkat itu bisa menebang beberapa pohon. Makanya itu sangat berbahaya anak-anak. Berbeda dengan jika kita menebangnya menggunakan gergaji secara manual atau pakai kapak ya, kapak atau apa namanya parang. Nah, itu pasti akan memerlukan waktu yang sangat lama, tenaga yang besar hanya untuk memotong satu batang kayu dengan ukuran yang sama ya. Biasanya diameternya besar ya anak-anak ya, bukan ranting-ranting kayu, tapi kayu yang besar ya. Kemudian keamanan lebih terjamin. Seperti tadi contohnya ya anak-anak ya. Kapal nelayan dengan teknologi modern itu keamanannya lebih hebat ya, lebih terjamin dibandingkan dengan kapal nelayan. Nah, kapal nelayan yang berupa kapal layar atau sampan ya. Dari bodi kapalnya, bentuknya juga lebih menjamin jika kita menggunakan kapal yang berteknologi modern. Oke, lanjut anak-anak. Apa dampak negatifnya? Dampak negatif itu dampak yang buruknya ya. Dapat merusak keseimbangan alam. Kok bisa? Ya iya, karena pohon-pohonnya itu saking banyaknya ditebang dengan waktu yang cepat ya, tenaga yang tidak begitu banyak, maka tanpa disadari dalam satu hutan yang sangat luas itu bisa habis ditebang dalam waktu yang singkat. Nah, kemudian dampak negatifnya yang lain adalah menggunakan pukat harimau dan bom untuk menangkap ikan sangat merusak terumbu karang. Ini kalau di bagian laut ya anak-anak ya. Jadi menggunakan pukat harimau itu juga teknologi modern ya anak-anak ya. Karena dia biasanya dipasang pada kapal yang kapal nelayan yang mencari ikan yang bersifat modern itu menggunakan pukat harimau dan juga bom ikan. Nah, itu sangat merusak lingkungan hidup di daerah lautan. Kemudian tadi Bu Guru sudah bilang ya, menebang pohon di hutan dengan mesin modern lebih cepat merusak hutannya. Alasannya apa? Ya tadi Bu Guru sudah jelaskan. Karena mereka tidak menyadari dalam waktu yang singkat bisa menebang begitu banyak pohon.
berbeda dengan orang yang menebang menggunakan gergaji manual atau dengan kapak untuk menebang pohon itu. Oke, selanjutnya anak-anak, kita akan masuk ke dalam apa sih kesamaan untuk nelayan modern dan nelayan tradisional dengan menggunakan alat-alat tradisional dan juga modern ya. Gambar yang Ibu tampilkan ini namanya diagram Venn anak-anak ya. Ini namanya diagram Venn. Bu Guru kasih warna kuning itu untuk nelayan tradisional. Kemudian warna hijau untuk nelayan modern. Dan yang di tengah-tengah itu yang Ibu Guru kasih warna merah itu adalah kesamaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern. Mari kita bahas sama-sama. Kalian harus tahu ya, nelayan tradisional itu indikatornya apa ya? Biasanya kalau nelayan tradisional ya menggunakan sampan atau menggunakan kapal layar dalam aktivitasnya untuk mencari ikan. Yang kedua, mereka itu biasanya tidak terlalu jauh jaraknya dari pantai. Biasa mencari ikannya di sekitar daerah pantai yang tidak terlalu jauh ke laut lepas begitu anak-anak. Karena apa? Karena tadi pasti yang digunakannya itu tidak memadai untuk sampai ke daerah lautan yang luas sana. Ya, kemudian menggunakan tenaga angin anak-anak untuk menggerakkan kapal layar itu nelayan memerlukan tenaga angin ya, angin darat untuk menggerakkan kapal layarnya menuju ke daerah lepas pantai. Kemudian tanpa radar, gak ada GPS-nya, tidak dilengkapi dengan GPS anak-anak. Tetapi nelayan tradisional itu menggunakan kebiasaan atau insting saja dalam menentukan di mana ya letak ikan pada hari itu gitu ya. Seperti itu anak-anak, atau berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang mereka ketahui. Biasanya daerah ini banyak ikannya atau tidak. Jadi tidak dilengkapi dengan mesin deteksi ya atau radar. Sementara untuk nelayan modern itu menggunakan kapal yang dilengkapi dengan GPS ya, kemudian mesin yang oke ya, kecepatan kapalnya bisa diatur ya, seperti itu anak-anak. Bahkan mereka dilengkapi dengan keberadaan untuk mendeteksi keberadaan ikan-ikan ya, seperti itu. Kedua, nelayan modern dengan menggunakan kapal yang modern itu, mereka bisa sampai ke tengah laut yang luas itu anak-anak, dan menggunakan tenaga mesin, jadi tidak terlalu tergantung kepada alam ya, tidak tergantung kepada alam, tapi bisa menggunakan tenaga mesin. Kemudian kapal itu dilengkapi dengan radar ya, dengan radar atau GPS. Lalu di mana letak kesamaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern? Ya, kesamaannya satu, tempat kerja mereka itu berada di laut ya, sama-sama berada di laut. Jadi mereka menangkap ikannya itu lokasinya itu sama di laut. Namanya juga nelayan. Jadi tempat kerjanya di laut. Yang kedua, pekerjaannya itu sama-sama menangkap ikan ya, baik nelayan tradisional maupun nelayan modern itu sama-sama menangkap ikan anak-anak, kerjaan seorang nelayan ya. Dan yang ketiga persamaannya, mereka itu baik nelayan tradisional maupun nelayan modern bisa loh terdampak dengan badai ya, sama-sama bisa terkena badai, mau dia modern mau dia nelayan tradisional ya, kalau memang badainya lagi datang, gelombangnya sedang tinggi ya, tetap saja mereka akan mengalami hal itu ya, seperti itu anak-anak ya. Jadi ini cara membuat diagram Venn. Kalian harus tahu perbedaan keduanya yang akan dibandingkan, dan kalian juga harus tahu kesamaannya apa. Seperti itu ya anak-anak. Nah, semoga penjelasan Ibu Guru bisa membantu kalian nanti untuk mempelajari
Apa sih pengaruh teknologi? Apa sih perbedaan antara jenis pekerjaan yang menggunakan teknologi dan tidak menggunakan teknologi? Terima kasih, kiranya Bu Guru bisa membantu kalian ya. Bye bye.